tidak semua aspirasi itu dicarikan solusinya. Ini yang masih berat. Tapi saya pikir sinergisitas antara DPRD dengan eksekutif harusnya mampu memberikan saluran aspirasi itu. Banyak. Itu tadi kewenangan mitra kerja. Kalau kita mau bangun perencanaan pemerintahan pusatnya dulu, ya tuntaskan. Coba bayangin, masuk Bogek sono, di Polda kan lain lagi urusannya, kan lebih gede kan, karena mungkin dari pas pembuatan itu kan disiapkan lahan jalan yang gede kan itu. Habis itu kecil lagi jalannya sini. Di belang-belang. Nggak usah jauh-jauh, sini aja nih, depan KP3, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten. Bertemu lagi bersama saya Irfan Muntaha di program Mode Ngobrol bareng anggota Dewan. Hari ini saya sudah bersama Pak Muhammad Dijar, anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Gerindra, dan saat ini sedang duduk sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, baik, sehat. Pemilu. Saja. Iya. Ya, Bang Pak, saya namanya Bapak Pak, Abang ya? Jangan dong, kesannya tua banget ya. Oh, Abang ya? Boleh. Sobat Kabar Banten, sebelum kita bicara soal bagaimana perjuangan Abang di DPRD Banten, Sobat Kabar Banten ingin mengetahui dulu nih, bagaimana jejak Abang hingga sekarang menjadi politisi, awal menjadi politisi itu gitu. Saya bingung juga kategori politisi apa. Apakah politisi itu hanya melekat kepada anggota dewan gitu, atau ada politisi tapi tidak pernah jadi dewan dianggap politisi juga? Ada yang mengatakan politisi itu masuk partai. Oh, jadi belum tentu semuanya politisi itu anggota dewan kan begitu ya. Artinya politisi itu kategorinya adalah orang-orang yang mengambil perjuangan di politik melalui jalan partai politik lah ya, kira-kira begitu. Betul. Ya. Kalau bicara partai politik itu, saya bergabung itu sudah lama sekali. Lulus kuliah, Mas. Lulus kuliah saya bergabung di partai politik. Umur saya waktu itu baru 23 tahun ya. Di partai yang sekarang sudah tidak ada sebenarnya. Saya bergabung di Partai Bintang Reformasi. Terus kemudian dari situlah saya mengenal banyak orang begitu. Kemudian terjadi dualisme kepemimpinan, akhirnya rujuk lagi ya, menjadi solid lagi. Tapi kemudian kita akhirnya keluar gitu. Saya ikut salah satu pengurus DPP waktu itu yang ternyata adalah orangnya Pak Prabowo Subianto waktu itu, tahun 2006. Nah setelah itu ya saya ya biasa beraktivitas ikut beliau begitu, belajar begitu ya, karena kan belajar itu kan tidak hanya melulu di jalur formal begitu ya, tapi semua sendi kehidupan yang kita jalani itu adalah bagian dari pembelajaran kan. Di rumah belajar, di sekolah belajar, di tempat bekerja belajar, tempat bermain kan belajar juga gitu. Jadi setelah itu ternyata mereka ini menjadi bagian dari elit partai ya. Terus kemudian tahun 2007 akhir itu bicara terkait dengan perjuangan mendirikan partai. Kenapa partai ini didirikan? Karena Gerindra itu didirikan tujuan utamanya adalah menjadikan Prabowo Subianto selaku presiden. Jadi perlu dicatat, di garis bawah itu, berdirinya Gerindra itu goalnya, tujuannya intinya adalah menjadikan Prabowo Subianto sebagai presiden. Jadi karena sudah menjadi konsensus negara ini bahwa
untuk menjadikan seorang presiden harus memiliki kendaraan yang dimaksud dengan partai politik, ya. Padahal waktu itu memang Pak Prabowo juga ada di Golkar, tapi 2004 pernah mengikuti konvensi kan, tapi kemudian tidak berhasil di konvensi, sehingga ya think tanknya beliau lah, orang-orang ininya beliau mungkin menyimpulkan bahwa kita harus buat kendaraan. Muncullah Gerindra ini. Gerindra ini muncul. Ya Gerindra ini. Nah, Pak, karena munculnya Gerindra itu, ya otomatis saya jadi ikut begitu. Jadi waktu bincang-bincang itu ya, jadi ketika mereka menggagas partai ini ya masih di Ben Hill waktu itu. Di Ben Hill itu ya hanya segelintir orang gitu. Saya juga sering melihat almarhum Bang Ridwan Saidi gitu, suka diskusi di situ. Ada Pak Muhdi PR juga yang intens gitu. Dulu mereka suka kumpul di IPS, Institute for Policy Study, yang ketuanya, direkturnya kalau nggak salah itu Pak Fadlizon ya. Nah jadi bos saya adalah Pak Ahmad Muzani waktu itu ya, yang hari ini menjadi sekjen Partai Gerindra. Nah jadi yang sering muncul itu saya lihat Pak Muzani, Pak Fadlizon, Pak siapa namanya, Pak Muhdi PR, ada Pak Ridwan Saidi, ada dari mantan Tempo dulu Pak Amran Nasution, terus ada beberapa tokoh-tokoh itulah. Mereka lah yang suka diskusi hampir tiap malam begitu. Nah tau-taunya mereka buat partai kan. Tentu kalau di dalam pertemuan-pertemuan mereka itu kan saya nggak pernah ikut ya gitu. Nah ternyata bikin partai gitu. Oh ya udah, muncullah partai ini di 2008 pada tepatnya deklarasi tanggal 6 Februari 2008 gitu. Ini pejuang. Ya enggak lah, kalau saya itu kan anak bawang kan, yang ngikut bos, ngintilin kemana-mana jadi pesuruh aja begitulah. Nah terus kemudian pada saat itu memang saya melihat perkembangan bagaimana mendirikan partai itu ternyata nggak gampang ya, sulit sekali. Apalagi namanya agak-agak unik dan suka diplesetin gitu. Gerindra, orang-orang suka menyebut Gurinda gitu kan gitu. Kadang-kadang dilecehin, diketawain, apa Gurinda gitu. Gurinda mah alat potong, saya bilang begitu kan. Ya, jadi karena ini waktunya sangat singkat, jadi yang penting memenuhi aturan main hukum yang berlaku. Ada sekian provinsi yang sudah harus terbentuk, sekian kabupaten harus sudah terbentuk. Nah, sehingga kepengurusannya pun ya begitulah ya, dadakan gitu. Ya akhirnya lolos di Kumham sebagai partai politik gitu. Nah, nggak lama dari lolos sebagai partai politik, kemudian ikut verifikasi sebagai peserta pemilu gitu. Dan alhamdulillah lolos. Nah, 2009 itu pertama sekali Gerindra berperan di Senayan dengan posisi 26 anggota DPR RI gitu, termasuk salah satunya Pak Ahmad Muzani ya, yang beliau itu dari Dapil Lampung. Nah waktu itu saya juga yang tadi itu saya bilang Gerindra ini partai baru, orang belum banyak mengenal gitu, jadi strukturnya begitu. Jadi ketua, ditunjuk jadi ketua, nanti sekretaris bisa anaknya, terus kemudian bendahara bisa keluarganya, pokoknya gitulah. Yang penting kan struktur terbentuk secara formal. Nah, termasuk sama ketika penyusunan caleg ya, caleg gitu. Nah, waktu itu mungkin nggak paham juga kok tiba-tiba saya diperintahkan suruh nyalek 2009. Udah kamu nyalek aja gitu. Nah, waktu itu saya memang ditaruh di caleg provinsi 2009 itu Dapil Kota Tangerang. Dapil Kota Tangerang pada saat 2009 itu masih memiliki kursi berapa ya, 14 kalau saya nggak salah, sorry 12 kursi, sehingga satu dapil kan, dapilnya cuma Kota Tangerang gitu. Saya ditaruh sebagai caleg nomor 2. Nah, perjalanan waktu ternyata kita dapat kursi di dapil saya itu, tapi yang jadi itu nomor urut 1 gitu. Saya nomor urut 2 dan suara terbanyak kedua.
Nah, perjalanan 2014 sebelum 2014 itu persiapan seperti sekarang ini gitu. Pendaftaran ternyata yang jadi itu pindah gitu, pindah partai. Ya, karena pindah partai politik jadi kan harus mundur dari partai politik. Akhirnya saya 2013 dilantik jadi anggota DPRD provinsi melalui proses PAW. Nah, saya bilang lah, ini kayak dapat durian runtuh kan. Saya waktu itu posisinya karena Pak Muzani jadi anggota DPR RI, saya dijadikan staf beliau di DPR gitu, ya. Nah, terus setelah itu saya keluar kan dari staf beliau dari DPR karena harus dilantik kan, memenuhi administrasi itu. Setelah memenuhi administrasi itu 2003 dilantik, kemudian saya mendaftarkan kembali menjadi caleg. Nah, 2014 ketentuannya ada penambahan kursi dari Dapil Kota Tangerang menjadi 14. Nah, ketentuan di undang-undang itu menyebutkan dapil provinsi itu paling rendah itu seminimal itu adalah 3 kursi, ya, maksimal itu 12 kursi. Karena dari ada tambahan kursi jadi 14, berarti kan melebihi 12. Akhirnya dapil Kota Tangerang dipecah menjadi dapil Kota Tangerang A dan Kota Tangerang B gitu. Dapil. Nah, saya kebetulan diberikan di dapil Kota Tangerang A dengan komposisi 8 kursi. Nah, Tangerang B itu 6 kursi, jadi 14 kursi. Nah, saya bertarung di situ, saya terpilih. Nah, terpilih tapi karena ada yang menggugat ke Bawaslu karena ada tuduhan money politik dan sebagainya, akhirnya saya dibatalkan oleh KPU, ya, sehingga terpilih itu nomor suara terbanyak berikutnya. Nah, karena saya nggak menjadi anggota dewan lagi, ya, akhirnya saya kembali menjadi staf ahli di fraksi Gerindra DPR RI. Nah, posisinya waktu itu saya menjadi pengurus di DPP sebagai wakil sekretaris jenderal waktu itu, ya. Nah, terus 2019 saya dikasih ruang lagi untuk nyalon kembali di dapil yang sama, begitu. Dapil yang sama. Waktu itu saya masih pengurus DPP dan saya dikasih nomor 1, gitu ya. Kemudian ya saya terpilih terpilih dan kemudian dilantik menjadi. Kalau bedanya 2014 terpilih, tidak dilantik gitu. Karena ada yang melaporkan. Iya, laporan itu. Terus kemudian kalau 2019 beneran terpilih. Tapi karena dilantik gitu kan. Ini terbukti ada kegagalan yang tertunda. Ya. Yang tertunda. Ya, saya pikir nah ini kemudian yang hari ini menjadi refleksi nih, ya. Kalau di TikTok sekarang sering beberapa waktu yang lalu kan Pak Prabowo suka pidato itu pejuang itu kalau jatuh bangun lagi, begitu, ya kan? Kalau jatuh bangun lagi. Nah, terakhir ini di Mata Najwa kemarin kan pertanyaannya Pak Prabowo mau maju lagi, begitu kan? Kok Pak Prabowo itu sudah kalah berkali-kali tapi tetap mau maju, apa sih alasannya kan, begitu. Tapi kan kemudian terjawab begitu sama Pak Prabowo sendiri. Ya memang sosok yang luar biasa menurut saya. Menjadi motivasi bagi teman-teman di Gerindra, ya. Iya. Itu menjadi refleksi tadi itu, ya. Coba bayangkan sudah terpilih tapi nggak dilantik, coba gimana sakitnya kan, begitu. Ya, tapi saya pikir ya saya sih semua, ya, everything is good lah, ya. Saya pikir semua ada hikmahnya. Kenapa? Ya itu jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Ya, seorang pejuang itu ya tidak mengenal pantang menyerah, begitu. Ya, dalam politik itu selalu begitu. Mati kita pasti akan berkali-kali dan harus bangkit berkali-kali, begitu. Dalam politik itu bukan kemudian ketika dia kalah kemudian akan menjadi kalah, terus kemudian ketika dia menang dia akan menjadi pemenang. Tapi sejatinya pemenang di dalam politik adalah the last man standing, gitu, ya kan? Siapa berdiri di akhirnya itulah pemenang. Dan 2019 itu kemenangan Abang itu membuktikan bahwa masyarakat masih ingin mempercayakan itu ke Abang sebagai anggota DPRD Banten.
Ya mungkin bisa begitu kan. Bang, sebagai orang yang tahu sejarah berdirinya Gerindra, artinya kan sudah lama sampai saat ini. Apa yang menurut abang sampai hari ini masih bertahan dengan Gerindra? Apa yang menarik Gerindra? Gerindra itu tadi ya, saya sampaikan tadi itu tujuan utamanya, goalnya itu kan menjadikan Prabowo sebagai presiden. Gitu. Kenapa? Kan itu menjadi pertanyaan. Ya, isunya yang paling aneh itu kan setiap pemilu isunya selalu datang. Gitu. Tapi ketika proses politik ini selesai juga isu itu. Ya kan itu kan perlu diuji kebenarannya. Gitu. Kalau kami karena kader melihat nggak ada yang kurang di sosok Pak Prabowo itu, ya jadi yang paling menarik di dalam Partai Gerindra itu adalah nilai-nilai perjuangannya, bagaimana nilai perjuangan yang termaktub di dalam perjuangan manifesto Partai Gerindra itu secara menyeluruh adalah gagasan dan idenya Pak Prabowo sendiri, ya, ide yang orisinil. Gitu. Tentu kalau sampai dengan hari ini pun kita melihat dengan usia yang sudah sebegitu ya, Pak Prabowo itu nggak pernah nggak pernah lepas dari membaca, Mas. Kita aja nih, ya. Kadang-kadang yang sekolah aja malas membaca gitu. Apalagi sekarang baru jadi Dewan Provinsi aja udah ya kan gitu. Beliau itu apa yang kurang? Tapi dalam persoalan membaca itu luar biasa. Kalau saya misal sering hadir acara-acara nasional atau di daerah begitu, itu saya kadang-kadang tanya sama ajudan itu, itu apa? Buku Bapak. Bapak masih baca? Masih. Kalau saya lihat nggak ada. Beberapa kali saya ketemu ajudan pegang buku itu, bukunya tebel-tebel. Belum pernah sekalipun saya nemukan ajudan itu bawa buku bahasa Indonesia, Mas. Begitu. Iya. Udah kita buku bahasa Indonesia aja malas kita baca. Itu sudah menjadi kesadaran Pak Prabowo. Mungkin itu sudah bagian dari habitnya beliau, ya kan. Gitu. Artinya secara kapasitas kemampuan beliau menuangkan ide. Ya itu mungkin salah satu yang menyebabkan beliau itu banyak gagasan ya terus belajar lah. Nah mungkin itu yang juga kita harap. Saya merefleksikan jatuh bangun yang disampaikan Pak Prabowo itu ada di abang ya. Enggak juga, enggak kan saya tidak menjadi refleksi Pak Prabowo lah kalau saya ini. Tapi kemudian yang menjadi kekeh abang untuk tetap maju sebagai caleg DPRD Banten hingga sukses sekarang ini, adakah motivasi lain mungkin melihat keadaan masyarakat di dapil atau ada dorongan tokoh? Ya kan sejatinya begini, orang yang sudah memilih mengambil jalan di partai politik tentu tidak hanya melulu berjuang di partai politik gitu. Dan sejatinya orang yang bergabung di partai politik kan harus punya agenda politik ya. Ya salah satunya ya menjadi anggota legislatif kan begitu. Kan dua aja pilihannya, karena memang komposisi itu ada di eksekutif ataupun di legislatif. Ya kalau memang lebih punya kemampuan ya secara kapasitas, secara isitas begitu ya kan bisa memilih berjuang menjadi kepala daerah misalnya gitu. Kenapa kita berjuang ke arah sana? Karena dua hal inilah yang menurut saya kita bisa berbuat. Kita misal kalau refleksi jauh lagi bagaimana Gerindra selama di DPR RI ada di barisan oposisi begitu. Ternyata berada di luar sistem dengan berada di dalam sistem itu jauh sangat berbeda, Mas, begitu. Maka kemudian ketika kita ingin berjuang menjadi politisi, bergabung di partai politik, sejatinya tujuan pertama adalah kalau nggak eksekutif ya legislatif. Nah, makanya menjadi pertanyaan besar tuh, kalau ada seorang pejuang politik bergabung di partai politik, kemudian dia tidak mau jadi caleg, tidak mau jadi maju pilkada, nah, lah terus kamu ngapain di partai politik, kan begitu? Karena memang ada keterbatasan tentu gitu. Berbeda dengan halnya misal kita menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah, ketika kita menang kan
perjuangan itu bisa kita salurkan kan, karena disitulah tempat yang kita bisa berbuat. Kan pemimpin ini yang paling mungkin dilakukan adalah kebijakan yang dikeluarkan. Nah, memang ada keterbatasan ketika menjadi legislatif ketimbang eksekutif kan begitu. Nah, jadi paling tidak menjadi anggota legislatif ini ada kebijakan yang bisa kita buat, ada hal yang bisa kita perjuangkan. Kalau kita tidak ada di sini, bagaimana cara memperjuangkan? Nah, hari ini saya juga lagi merefleksikan diri ini menjadi anggota DPR. Kalau yang secara undang-undang bicaranya kita memiliki 3 fungsi, anggaran, legislasi dan controlling gitu ya. Nah, selain kemudian di undang-undang yang sama pun kita diangkat dalam sumpah kita untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dari dapil yang kita wakili. Nah, itu yang lagi, ini bisa nggak sih sebenarnya, jalan nggak sih begitu. Kalau kemudian kita menjadi anggota dewan, 3 fungsi tadi nggak bisa jalan, terus kemudian aspirasi masyarakat itu tidak bisa kita perjuangkan, ngapain juga begitu menjadi anggota dewan begitu. Nah, kan harus bisa dipahami oleh seluruh masyarakat begitu, bahwa dewan ini bukan pekerjaan, ya kan? Alat perjuangan. Iya. Jadi jangan kemudian disebut pekerjaanmu apa, dewan lah. Kan apa ya? Ya, nanti jatuhnya kalau kemudian jabatan itu dibatasi undang-undang hanya 1 periode 5 tahun, jatuhnya akan menjadi sama seperti pekerja outsourcing gitu. Ya, akhirnya kan sekarang menjadi guyonan kan dewan. Oh, lo menjadi ini ya, pekerja outsourcing 5 tahunan kan begitu kan. Orientasinya berbeda kalau iya kan, jadinya berbeda orientasinya gitu. Nah, jadi itulah Mas, kemudian motivasi yang paling besar. Kalau dibilang menjadi anggota DPRD provinsi, ya tentu karena saya menjadi penduduk di Provinsi Banten ya. Walaupun kadang-kadang orang punya stigma yang berbeda. Tangerang itu Banten ya, gitu kan gitu. Emang Tangerang bukan Banten? Oh, Tangerang jelas kok Provinsi Banten begitu. Kayaknya berbeda dari Banten. Iya, maksudnya karena saya menjadi ini juga ya, geli juga ngeliat. Maksudnya apa? Kok orang statement begitu? Atau ada sesuatukah yang terstigma dengan Banten ini sehingga menganggap bahwa Tangerang bukan Banten begitu? Sobat Kabar Banten udah bisa dikumpulkan ya. Ya kan? Ya. Tapi kan juga ini juga ya, kalau kadang-kadang kita berenung begitu, ya juga ya, kalau kemudian misal Tangerang ini berpisah dari Banten, pasti wah bahaya juga kan begitu ya, karena ternyata APBD kita lumayan besar disupport oleh Tangerang gitu ya. Ya karena kan capaian APBD itu paling besar itu kendaraan bermotor Mas. Kendaraan bermotor paling besar. Banten ini ketergantungan dari Tangerang kalau begitu ya. Iya. Coba bayangkan gitu. Ya padahal misal kita punya di wilayah industri ya. Kan di Cilegon besar, Serang juga lumayan industri. Tapi Tangerang tidak hanya dari kendaraan bermotor saja, industrinya juga besar loh. Tangerang lumayan loh pabriknya itu. Ini lebih tidak terbatasi kalau sumber karya di Tangerang. Iya, jadi apa yang harus diperjuangkan? Banyak, masih banyak sekali yang harus diperjuangkan. Kalau dibilang indah ya lumayan lah kalau dibandingkan dengan Banten Selatan misal begitu ya, atau nggak usah jauh-jauh dengan ibu kota provinsi misal begitu ya kan, ibu kota provinsi. Tapi kan tidak hanya itu, tampak dalamnya bagaimana kultur sosial masyarakatnya. Masih banyak juga orang miskin gitu. Masih banyak juga daerah-daerah yang agak terpinggirkan gitu. Jadi masih banyaklah perjuangan-perjuangan yang bisa kita lakukan sebagai anggota DPRD mewakili masyarakat Kota Tangerang di Provinsi Banten. Masyarakat berpikirnya anggota dewan itu dia punya
semua kewenangan, maksudnya bisa mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat. Sementara abang sekarang di Komisi 4 Bang, dan terbatasi oleh mitra kerja. Nah, bagaimana dengan aspirasi masyarakat yang beragam itu Pak? Apakah di fraksi Gerindra dirapatkan begitu agar seluruh aspirasi masyarakat itu bisa diwujudkan? Ya. Jadi inilah kemudian Mas yang menjadi tugas kita sebagai orang-orang yang ada di partai politik, pejuang-pejuang politik itu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, sekarang ini sudah agak cukup lumayan ya pemahaman masyarakat terkait dengan kewenangan gitu. Maka apalagi misal kita itu di provinsi ini ada beberapa agenda yang bisa kita ketemu langsung dengan konstituen. Ada reses begitu, ada sosialisasi wawasan kebangsaan misal begitu ya, kita bisa kumpulkan masyarakat. Nah, tentu pendidikan politik ini paling penting kita berikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami sebenarnya. Ya, kerap kali saya menyatakan bahwa Bapak Ibu semua yang perlu disadari, dipahami, dimengerti, anggota dewan ini bukan dewa, gitu ya kan? Yang bisa segalanya. Iya, ya, kan N-nya dibuang gitu, kan dewan sama dewa kan bedanya di N doang. Ya, jadi bukan dewa, ya. Tapi juga kita nggak bisa memungkiri kondisi masyarakat di bawah itu, nggak bisa kita pungkiri, susah sekali. Jadi dewan itu bukan dewa yang seperti Mas Irfan bilang bahwa dia bisa menjadi tempat berkeluh kesah masyarakat semuanya. Mungkin itu iya, tetapi untuk mewujudnya belum tentu begitu. Tapi paling tidak itu menjadi sumber data, informasi ya, sehingga kita jadikan argumentasi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat itu. Nah, banyak sekali Mas yang nggak terpikirkan, yang kita nggak pernah ngalamin begitu. Itu dialamin oleh masyarakat di lapisan bawah begitu. Nah, kewenangan-kewenangan ini yang kadang-kadang juga perlu disampaikan kepada masyarakat. Nah, cuma kita juga harus pandai-pandai memilah bahwa kalau bicara kinerja, ya kita berbasis kemitraan, ya. Misal hari ini saya dipercaya di Komisi 4, ya berbasis kemitraan. Tetapi perjuangan itu bukan kemudian membatasi kita untuk menyampaikan semua aspirasi itu. Apalagi hari ini konsensus kita bersama, aspirasi atau pokok-pokok pikiran itu bisa kita tuangkan. Nah, salah satu alat perjuangannya adalah reses gitu. Reses itu yang kemudian menjadi saluran aspirasi anggota dewan untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada kita. Nah, maka perlu kepada pihak eksekutif, ya pemerintah provinsi maupun lembaga DPR mencari solusi, menyelesaikan persoalan-persoalan di bawah itu. Nah, memang itu yang hari ini saya masih menyayangkan. Tidak semua aspirasi itu dicarikan solusinya. Ini yang masih berat. Tapi saya pikir sinergisitas antara DPRD dengan eksekutif harusnya mampu memberikan saluran aspirasi itu. Banyak. Itu tadi kewenangan mitra kerja. Belum lagi kemudian kita bicara dengan kewenangan tingkatan, ya kan? Ya kan, kewenangan anggota DPRD provinsi dengan kewenangan DPRD kabupaten kota kan juga berbeda, gitu. Nah, kerap kali masyarakat itu menyampaikan semua apa yang dihadapi begitu. Masalah yang ada disampaikan, masalah yang ada disampaikan semua. Dia nggak bicara terkait dengan kewenangan. Lagi-lagi itu pendidikan politik tadi itu. Kita juga perlu menyampaikan. Walaupun Mas, di bawah itu kadang-kadang kamu tahu. Bapak kan dewan tuh. Ya, saya anak sekolah nggak bisa sekolah nih karena di tempat saya itu nggak ada sekolahnya. Sekarang sistemnya zonasi gitu.
Nah, kalau zonasi ini diterapkan, anak-anak di wilayah sini itu nggak bakal pernah bisa ke sekolah negeri. Orang nggak nyampe. Kita itu jaraknya 1,8 kilo. Lah ya Bu, jangan kan 1,8 kilo, yang 400 kadang-kadang nggak masuk. Gitu. Nah ini kan yang harus kita perjuangkan loh sekarang. Walaupun kita pahami ini adalah kebijakan pemerintah pusat. Nah terus kalau kemudian kita berdiam diri, lah fungsi kita apa? Ya kan? Hanya kita pasrah bahwa itu kebijakan pemerintah pusat. Eksekutif juga nggak boleh diam. Nggak bisa, ini kewenangan, ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Lu harus dicarikan lo solusinya, ya dong. Lo emang masyarakat yang ada itu dengan kebijakan pemerintah pusat, terus kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lo itu masyarakat kita kok. Apapun aspirasinya. Ya apapun penderitaan masyarakat lo. Kalau aspirasi kan boleh saja semua, nanti orang mengeluh macam-macam kan, hal-hal yang paling pribadi pun dikeluhkan. Tapi ketika itu menjadi kondisional, itu ternyata problem sosial masyarakatnya, nah ini kita harus carikan jalan keluar. Kalau itu menjadi problem individu, ya perlu memang kita pikir, tapi kan bukan menjadi skala prioritas. Tapi kalau misal dalam sebuah komunitas, sebuah kampung, sebuah desa misal gitu, itu menjadi problem sosial ya, kita harus carikan solusi. Penyelesaiannya harus dalam kebijakan. Iya dong, iya. Lah karena memang tadi itu yang saya bilang, ketika kita duduk di DPRD, ketika kita menjadi kepala daerah, yang paling canggih itu kan kebijakan. Kebijakan itu dua mata pisau, Mas. Kebijakan itu baik, berdampak baik kepada masyarakat. Kebijakan buruk? Kebijakan buruk, ya buruk pada masyarakat. Karena buruk pun ini belum tentu buruk bagi pembuat kebijakan loh. Bisa jadi dalam membuat kebijakan itu mengambil keuntungan pada sebuah kelompok, kan bisa begitu, ya kan? Tapi menindas kelompok masyarakat yang lain yang lebih luas. Gitu. Nah itulah peran dan pentingnya menjadi anggota DPR. Ya. Bang, abang di Gerindra, di fraksi Gerindra tidak sendiri dengan beberapa teman-teman ya? Ya. Apakah juga di fraksi Gerindra sering kerap sekali menghimpun aspirasi, menghimpun masalah untuk kemudian tadi karena kan wilayah kebijakan berbeda-beda bang ya? Ya. Kabupaten, provinsi dan pusat begitu. Maka itu juga menjadi bagian yang disepakati di Partai Gerindra gitu. Iya, iya. Kan begini, saluran aspirasinya kan tentu pribadi, karena bicaranya kan dapil ya, daerah pemilihan. Nah terus kemudian ini kan kita sampaikan di dalam lembaga ini setelah kita melaksanakan reses gitu. Nah kebijakan ini juga kita diskusikan sama teman-teman fraksi sehingga menjadi masukan, isu, alat perjuangan partai gitu. Nah karena kalau kita tidak lakukan ini, maka kemudian sebagai partai politik atau mewakil yang mewadahi praksi itu, kita nggak tahu nih kebijakan apa yang paling menjadi prioritas begitu, ya kan? Kalau kita nggak sharing, kita nggak diskusi dan tidak kita putuskan dalam sebuah rapat, maka nanti perjuangan partainya tidak tercapai, begitulah kira-kira. Oke, tadi kan perjuangannya memang karena untuk masyarakat secara umum. Iya, ya kan secara ini pun secara perjuangan Gerindra kan punya manifesto partai politik ya, yang itu bagian dari ukuran perjuangan partai. Perjuangan tentang apa? Atau ya tentang pendidikan. Perjuangan tentang apa? Ya tentang masyarakat miskin. Apa yang digagas dalam manifesto partai? Ya tentang bagaimana gizi anak-anak gitu harus terpenuhi, kesehatan masyarakat itu harus bisa terlayani, kan begitu. Perjuangan tentang apa? Ya perjuangan tentang bagaimana sumber daya alam kita itu bisa kemudian
bermanfaat bagi kita begitu. Bagi Karena masyarakat secara iya bagi kita sendiri begitu. Kan kita tahu bahwa negara kita itu negara yang kaya, terus kemudian masyarakatnya miskin. Nah, ini kemudian yang direfleksikan oleh Pak Prabowo Subianto selaku Ketua Umum, Indonesia ini paradok. Nah, ternyata ini terjadi di Banten. Banten ini paradok. Loh, paradoknya apa? Ya paradoksnya, bayangkan dulu waktu saya terakhir di Ketua Komisi 5 itu, saya dapat data dari Dinas Tenaga Kerja di Senaker itu, bahwa industri yang tercatat di Provinsi Banten itu ada 22.000. Itu waktu itu ya, saya nggak tahu. Seprovinsi Banten? Iya, seprovinsi Banten. Kota Tangerang 6.000-an, Serang itu 6.000-an gitu. Di total semua 22.000. Coba bayangkan, 22.000 kecil apa besar itu industri itu. Besar, tapi banyak sekali. Bagaimana dengan pengangguran? Nah, kan itu yang saya maksud, ya kan? Kalau saja, lah tentu kan sektor kerja ini kan banyak, ya. Nggak semua orang pengen jadi buruh. Ada orang jadi tuh guru ngaji, guru sekolah. Ada yang ngurus pemerintahan jadi PNS. Ada yang orang tertarik dengan keamanan, dia masuk tentara, dia masuk polisi gitu. Ada yang orang terminat di bidang kesehatan, dia jadi perawat, dia jadi dokter, ya kan? Pasti masyarakat Banten ada di wilayah itu kan. Ada yang jadi dokter pasti, ada yang jadi tentara. Kalau sekarang kita hitunglah secara umum, masyarakat Banten itu 11 juta. Angkatan kerjanya berapa? Kan nggak mungkin 11 juta yang kerja, kan pasti ada anak kecil, bayi, anak sekolah kan begitu. Kita hitunglah 70%-nya misalnya. Angkatan kerjanya 50%-nya lah, 6 juta. Ya. Kita bagi aja 22.000 industri itu. Nah, 6 juta kita kurangin lah, 1 jutanya dibagi-bagi ya. Ya, ada yang ASN, ada yang gitu. Berarti tenaga kerja misal kita anggap lah 5 juta lah. Ini kan kita lagi ngomong asal-asal nih gitu. Harusnya tidak ada pengangguran di Banten. Bang, berbicara soal Banten kan kompleks permasalahannya. Nah, sekarang Abang sedang duduk di Komisi 4 ya. Bagaimana dengan infrastruktur jalan Provinsi Banten? Infrastruktur jalan itu kan kalau kita mau bicara ke belakang terkait dengan kita bagian dari Jawa Barat, kemudian memisahkan diri menjadi provinsi sendiri, itu semangatnya kan meminimalkan ketimpangan. Ketimpangan apa sih? Semuanya saya pikir. Kesejahteraannya, ya kan? Aksesnya, infrastruktur, ya kan? Semuanya lah. Sehingga ada semangat itu. Nah, jadi hari ini juga masih miris kita bicara tentang infrastruktur, masih banyak PR, walaupun itu harus terus kita kejar karena memang terkadang dibatasi oleh anggaran gitu. Makanya penekanan itu yang paling penting adalah bagaimana kita membangun infrastruktur dengan kualitas sehingga dia kan tidak mudah rusak. Kalau rusak, sesuatu yang sudah kita bangun kan harus direparasi lagi kan. Jadi belum juga dibangun. Iya. Jadi, akhirnya itu kan membuat kita harus ada perhatian anggaran khusus kan untuk itu. Nah, kalau kita bangun dengan kualitas baik, nah, jadi kita lari dari A sampai ke Z misal gitu, itu bisa langsung gitu, walaupun bertahap gitu. Tapi kalau kemudian kita nggak bangun dengan kualitas yang baik, maka kemudian kita baru sampai ke D, E gitu, yang A udah harus diperhatikan lagi biar nggak berantakan gitu. Maka ini harus menjadi perhatian. Jadi itu satu, kualitas. Yang kedua, persoalan keterbatasan anggaran ya. Keterbatasan anggaran tentu harus direncanakan dengan baik. Makanya saya pernah dalam satu diskusi, semua itu tadi Mas tergantung kepada personnya, subjektivitas, kemudian tergantung kepada objektivitas. Ya, penting nih subjektivitas karena subjektif itu kan orang toh ya. Pemimpin yang subjektif itu, yang ketika dia memimpin
dia maunya apa. Gitu. Kalau kita nggak tahu, nggak jelas juga nih objeknya nanti, gitu. Nah, sama. Kalau pemimpin yang memiliki visi misi yang baik terkait dengan bagaimana membangun Banten, tentu dia memiliki perencanaan yang baik juga, gitu, ya kan? Nah, memang ada kelemahan karena ketidaksinambungan, karena periodisasi kita kan dibatasi ya, gitu. Ya subjek tadi itu, si A jadi gubernur 5 tahun, kemudian 5 tahun lagi, setelah itu berhenti. Nah, kalau iya 5 tahun dia bisa melanjutkan periodisasi kedua, kalau enggak berhenti. Nah, kalau pemilihnya kita enggak memanfaatkan kejelian kita dalam memilih pemimpin, begitu, salah-salahan, asal-asalan kita memilih pemimpin, dan nanti kita khawatir dengan sebuah kebijakan itu. Kalau nggak nyambung, berantakan, Mas, gitu. Makanya berbeda dengan swasta. Swasta itu kalau bikin, semua direncanain dengan baik, utuh, gitu, ya kan? Lokasinya dulu. Gitu. Kalau kita kan nggak. Yang penting terrealisasi. Iya, targetnya ini. Kan perencanaan harus utuh. Nih saya contohin Mas Irfan. Sumarekon aja nggak usah. Dekat rumah saya itu, ya, Sumarekon. Dia beli dulu tuh lahan tuh, nah udah sesuai dengan perencanaan, selesai kan, baru dibangun tahap ini, bangun rumah sakit, bangun enggak semua dibangun. Terus karena ini tumbuh, ekonomi tumbuh, yang ini jadi naik, ya kan, yang 300 juta jadi 500 juta gitu. Nah ini yang dibangun di belakangan, ini enggak jadi 500 juta lagi. Begitu dibangun, jadi naik lagi harganya. Sehingga yang tadinya dibeli harganya sama, 200.000 misal semeter nih, semuanya, ya, tuntas dibangunnya. Kalau kita kan enggak. Problemnya hari ini apa? Coba Mas Irfan lihat aja. Masih jalan terpotong-potong. Dari dari Boge itu ke KP3B. Pas Boge sekarang udah bagus lah, keren kan? Hah? Lebar gitu kan. Setelah dari Bogek, ya kecil lagi. Kita ketemu lagi nanti di sini nih, perempatan Boru, ya kan? Karena enggak perencanaannya. Dulu lagi ke daerah wisata. Nah sekarang kalau kita support anggarannya nggak kuat, kenapa? Ternyata tanahnya itu udah mahal banget, begitu. Apalagi orang tahu pemilik tanah nih, mau dibeli sama Pemprov nih, udah, kan begitu. Coba kita bayangkan, kita tentukan dulu semua blueprintnya. Kita mau bangun kota di mana? Oh di sini. Akses jalannya di mana? Ya kan? Lahannya kita borong dulu semua. Jadi sama tadi kayak perumahan tadi kan diborong dulu semua. Kalau dia beli di sini, diincerit, kemudian tumbuh ekonomi di sini. Begitu dia beli lahan di sini, pasti kan berbeda lahan. Semakin bertambah. Semakin bertambah. Akhirnya dampaknya apa? Terkait dengan infrastruktur ini tadi loh. Yang tadi kita bisa tuntaskan jalan dari A sampai Z, gitu, karena ada kebutuhan yang lain, apalagi jalannya misal lahannya belum ini, itu akan tambah. Yang tadi misal butuh pembangunan jalan 100 miliar, nggak jadi 100 miliar, bisa jadi 200, bisa jadi 150, gitu. Infrastruktur yang memprihatinkan. Lantas Komisi 4 ke depan gimana, Bang? Kita tetap mendorong. Makanya ketika saya menjabat jadi ketua Komisi 4, saya sampaikan bahwa yang kita inginkan adalah pembangunan yang berkelanjutan, begitu. Ya, pembangunan yang berkelanjutan. Yang dimaksud pembangunan yang berkelanjutan apa? Jadi jangan kayak nyolek apa ya, di sini dikit, sini dikit, sini dikit, begitu. Pembangunan tuh harus konsisten dan berkelanjutan. Kalau kita mau bangun perencanaan pemerintahan pusatnya dulu, iya tuntaskan. Coba bayangin, masuk Bogek sono, di Polda kan lain lagi urusannya, kan lebih gede kan, karena mungkin dari pas pembuatan itu kan disiapkan lahan jalan yang gede kan itu. Habis itu kecil lagi jalannya sini. Di belang-belang. Nggak usah jauh-jauh, sini aja nih, depan KP3, ya kan? Itu problem. Kenapa? Semua kembali kepada itikat baik kita. Semua kembali kepada perencanaan kita. Masih soal infrastruktur ini, Bang. Kalau jalan memang kita sudah tahu semua lah ya, kondisi jalan provinsi ya sampai ini masih belum tuntas juga. Ada lagi yang lebih penting. Apa? Stadion.
Stadion yang dibangun megah, tapi kemudian saya itu gini, dulu itu saya kan belum di Komisi 4. Itu priorisasi gubernur ya. Kalau bicara secara pribadi, Mas, saya sebenarnya pengennya menolak. Tapi ada mentor saya bilang, udah, ada urusan nggak? Nggak ada. Udah diem. Saya menentang, kenapa? Saya bukan nggak setuju kita punya stadion yang megah, bukan nggak setuju. Setuju saya. Kan keren kan? Apalagi misal stadion megah ternyata masuk dalam kategori pelaksanaan Piala Dunia U17 gitu. Tapi nggak dipilih juga nih sebagai, apa nggak bagus stadionnya? Nggak tahu juga. Saya belum pernah mas ke situ. Iya. Syarat kalau beberapa pengamat itu. Saya itu kenapa nggak setuju? Gini, nggak setujunya begini. Prinsip orang Cina itu, dia punya uang buat beli mobil, dia nggak beli mobil mas. Yang dibeli apa? Motor. Dia punya uang buat beli motor, dia nggak beli motor. Yang dibeli apa? Sepeda. Gitu. Kalau Banten hari ini? Ya, jadi semestinya kita juga pada posisi itu ngaca lah. Gitu. Kalau lu punya duit saember, lu beli sak timba, kan begitu kira-kira. Ya, kalau masyarakatmu itu masih banyak yang miskin, ngapain lu bangun stadion? Gitulah kira-kira mas. Artinya tidak tepat sasaran? Bukan tidak tepat sasaran. Kan saya bilang, kita perlu gitu. Jakarta membangun JIS, sampai tahu APBD-nya berapa? Hah? Lebih besar dari Banten. Gitu. Kalau APBD cuma 11 triliun, bangun 1 triliun itu ya Allah mas. Gitu loh. Iya. Tapi ini kan nasi udah jadi bubur nih. Maksud saya itu buburnya dibuat jadi spesial gitu loh kira-kira. Kan itu. Nah, jadi kalau ditanya secara pribadi saya nggak setuju gitu. Saya setuju ketika APBD kita besar, nggak tahu mau dibawa kemana, masyarakat itu udah nggak ada masalahnya. Ya kalau dibilang nggak ada masalah kan nggak mungkin daerah nggak ada masalah begitu. Ya artinya ya semua itu bisa kita cover pelan-pelan. Gitu. Perlu kita bangun kemegahan itu gitu. Ya. Tapi sekarang bis sudah ada, lantas bagaimana? Sampai dengan hari coba cek pemanfaatannya untuk apa? Tidak jelas ya? Siapa yang pakai? Siapa yang pakai? Kenapa Anda tidak mau mendukung? Ya tadi pertama alasan paling penting itu uangnya, ya kan? Lah kalau kita kan enggak mas, masyarakat kita punya uang buat beli motor, bukan motor yang kita beli, mobil. Kok bisa? Ya anggarannya buat DP, terus kredit. Loh kok kredit? Ya kan kurang duitnya. Kalau kredit bisa dapat motor, mobil. Kira-kira sama nggak dengan bangun bis ini? Sama. Asumsinya sama. Iya, gimana? Nggak, kita pinjam duit loh itu. Iya kan? Kita pinjam duit. Hari ini terbebani dengan hutang. Betul. Ke PT SMI, ya. Terbebani hutang ke SMI itu. Terus double ini mas, terbebani dengan pemeliharaan. Coba diambil, dihitung angka pemeliharaan, dihitung angka hutang itu kan ada bunganya nggak tuh? Ada bunganya, ya kan? Sementara infrastruktur yang ke stadionnya juga belum selesai. Nah, kan? Tidak memadai. Jadi kan ada tempat nih, ya kan? Yang punya slogan begini, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tanpa masalah. Ini menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Gitu. Kan kita nggak belajar. Nah, kalau kondisinya begini, saya bukan pesimis. Saya kasihan melihat
masyarakat kita. Menjadi korban atau yang dibebani? Ya akan begini-begini aja, ya kan? Lah sekarang kita bicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Siapa yang punya peran? Kemarin pertumbuhan ekonomi Banten bagus. Siapa yang punya? Apakah pemerintah yang punya peran? Enggak. Coba lihat survei dari BPS. Peningkatan ekonomi Banten itu didorong oleh faktor swasta. UKM numbuh dan sebagainya segala macam. Dan hari ini isu yang paling menyakitkan adalah pinjol. Pinjol itu menggambarkan miskin betul masyarakat kita. Hari ini ekonomi nggak tumbuh karena anggarannya tertahan, misal begitu. Tidak ada realisasi pembangunan sampai bulan Juli nih. Nggak ada loh. Program itu sampai bulan Juli. Tahun 2023. Ya kan? Nggak ada. Kalau masyarakat fine-fine aja, oh ternyata pantas fine-fine aja. Ada solusinya, pinjol. Akhirnya apa dampaknya sekarang nih? Hah? 3 triliun mas. Coba, iya. Berapa orang yang pinjam? 1 juta lebih. Ngeri kan? Itu menandakan masyarakat miskin atau memang? Gak ada yang tumbuh berarti. Orang bisa belanja, bisa ngapa-ngapain karena pinjam. Yang hari ini punya dampak besar. Ya dong. Hutangnya harus dibayar oleh masing-masing orang. Kalau enggak, ini nanti lama-lama kayak di luar, kayak di Korea, kayak di Jepang, kayak di nggak sanggup bayar bunuh diri. Bunuh diri. Dan itu sering terjadi. Ya iya mas. Sudah pernah terjadi. Iya. Tahu kan bagaimana pinjol itu mengerikan itu. Sampai kita nggak kenal aja kita bisa tahu, di trace apa segala macam. Ngeri. Lah pemerintah hadirnya di mana? Kita bicara begini nih, bicara kondisi masyarakat. Waduh, nggak usah itulah, itu udah kejauhan kita mikir. Yang rutin-rutin aja. Serapan anggaran hari ini itu baru 35%. Sementara APBD murni sampai Agustus. Iya, pendapatannya baru 40 berapa ya? Artinya bukan kemudian itu yang menjadi ukuran. Oh bagus dong kalau kita belanja nanti sudah ada uang. Ini enggak begitulah. Kayak kita kasir, kayak kita apa ya? Itu di bank itu teller ya. Bendahara ngurus. Ini mengelola negara, mengelola pemerintahan. Kita bukan mengelola perusahaan yang kita harus atur cash flow-nya itu loh. Nah, apa yang sudah kita sepakati semua kita jalankan. Makanya tadi kembalinya ke perencanaan. Apa? Kira-kira sanggup nggak? Kalau nggak sanggup jangan jadi beban negara, beban daerah gitu. Ya, ini nggak udah disepakati, nggak jalan lah. Apa ini? Bang, ini dengan berbagai masalah yang ada di Banten ya, sebagai politisi Gerindra dan anggota DPRD Provinsi Banten, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh Pemprov Banten yang saat ini dipimpin oleh Pak Alkabar? Secara umum. Bingung saya jawabnya mas. Hah? Karena sejak awal sampai dengan sekarang saya tidak melihat sesuatu yang wah. Jangankan yang wah, kepemimpinan dia. Jangankan yang wah, keputusan yang biasa-biasa aja nggak ada. Seperti kosong pemerintahan ini. Autopilot ini, malah bukan autopilot. Pemerintahan yang harusnya jalan di track, jalannya tersendat-sendat. Coba bayangin. Kalau autopilot kayak kereta misal gitu, ya dinyalain kan dia jalan aja di rel tuh dengan kecepatan 60 ya jalan aja, kan autopilot itu. Kalau ini enggak, ada yang ngerem-ngerem gitu. Yang tadi lancar begitu, ada yang ngerem-ngerem gitu. Nggak ada. Dibilang prestasi, apanya yang prestasi? Di mana? Coba tunjukkan ke saya di mana prestasinya. Apa yang keren? Ya kan? Gini mas, PJ itu hanya untuk mengisi kekosongan jabatan. Ya kan? Kan dia tidak punya RPJMD. Ya kan? Mengisi, dia tidak punya visi misi sebagai gubernur. Gitulah kira-kira. Ya, dia hanya mengisi kekosongan jabatan. Ini ibarat rumah nih mas, ya, yang ditinggalkan oleh pemilik rumah.
Dia itu hanya ditugaskan untuk nungguin rumah, ngurusin nih. Ya. Dia bukan pemilik rumah. Ya, kemudian ada yang bocor dibenerin, ada yang nggak jalan dilancarin, biar rumah ini terlihat normal, bagus, jalan. Kan begitu kira-kira. Karena apa? Fungsinya mengisi kekosongan yang nungguin rumah, karena nggak ada orang di rumah. Dia tidak punya kewenangan untuk, wah, garasinya nggak bagus ini, garasinya nggak ada fungsinya, gua bobok aja. Nggak boleh, karena dia bukan pemilik rumah. Wah, kamarnya nggak enak nih, kamarnya bagusnya di pojok sana. Wah, kamarnya kebanyakan, bagusnya harus saya kurangin. Ya kan bicara SOTK misal gitu ya. Harus saya kurangin nih kamarnya, yang tadinya 10 nggak ada fungsinya, ya udah jadi 2 aja kamarnya misal. Nggak boleh, karena dia bukan pemilik rumah. Ruang makannya gua rubah jadi ruang olahraga, ya nggak boleh. Yang dia boleh adalah, ini kerannya nggak jalan, ya udah dibuat ganti biar jalan airnya. Oh, ini bocor, diganti, ditambal biar nggak bocor begitu. Dia hanya dititipkan kekosongan jabatan, nggak perlu dia ngotak-ngatik yang lain-lain. Nah, jadi kalau dibilang ada kebijakan yang keren, ngobok-ngobok eselon 3, 4, ya keren, bikin ricuh gitu ya. Kemudian ada kesepakatan badan anggaran, dia keluarkan, itu udah kesepakatan gitu. Program, Mas, sampean tahu nggak? Itu yang namanya badan anggaran. Itu kita itu di badan anggaran terima 3/4 mateng, bukan setengah mateng. Kalau orang bilang kita setengah mateng terima, bukan setengah mateng, 3/4 mateng, 1/4-nya lagi tinggal ketok doang, saya bilang. Mekanismenya bagaimana sih? OPD diperintahkan untuk mengusulkan program, misal 100 miliar OPDA misalnya gitu ya, OPDB sekian, semua ngajuin dah. Nah, nanti kemudian diturunkanlah oleh TAPD namanya pagu indikatif. Lu minta 100 miliar, gua kasih 70 miliar, lu atur tuh begitu, udah diakumulasikan jadilah 10 triliun misal begitu ya. Nah, itu semua udah bentuk program, Mas, dibawalah ke badan anggaran, dibahaslah sama, dibahaslah. Kita cuma setuju, nggak setuju, setuju, gitu tok. Emang dibahas sama kita? Nggak ada. Makanya saya bilang 3/4 mateng. Kalau ada yang ingin dipaksakan program oleh eksekutif ataupun TAPD, ya mau nggak mau jadi itu. Ya, kalau kemudian mereka menyelipkan ada pembelian ini, pembelian itu yang nggak penting gitu, jadi tuh. Karena pembahasan anggaran di badan anggaran tidak detail. Maka kemudian ada mekanisme pembahasan rakor di komisi masing-masing untuk memanggil mitra masing-masing. Tapi kewenangannya di badan anggaran. Kan udah sepakat nih. Ya, coba bayangin. Begitu kita ketok APBD 2023, tok, jalan dong. Harusnya kan jalan. Pengajuan dari OPD masing-masing disampaikan ke TAPD, dibahas dalam forum badan anggaran. Kok tiba-tiba nggak jalan? Karena dia buat essay. Lah, lu bikin sendiri, lu hambat sendiri. Kira-kira begitu nggak? Apa yang keren dari kepemimpinannya dia? Keren sih. Ngobok-ngobok, bikin gaduh. Tapi kan menjualnya efisiensi, kata efisiensi. Di perencanaan dong. Harusnya. Iya. Nunjukin banget bahwa nggak pinter. Kayak ya kebingungan gitu ya. Hah? Kayak kebingungan. Nggak pinter. Gitu. Ya kan? Ya kalau seandainya dibilang di perencanaan, kita bahasnya di perencanaan. Lah, lu yang merencanain, terus lu bilang nggak efisien. Lah, kenapa lu rencanain begini? Gitu nggak kira-kira? Jadi dia yang milih jalan, tapi kemudian bilang jalan ini salah. Iya. Terus apa yang keren? Apa yang bagus? Gak ada. Kalau begitu sisi kebijakan Pemprov Banten ini setelah ditinggalkan penghuni rumah tadi lebih baik apa lebih buruk? Kalau hitungannya dibanding dengan pemilik rumah, ya mendingan pemilik rumah. Mendingan pemilik rumah. Berarti ada yang tidak beres. Ya, saya kan ya simpulkan sendirilah.
Apa yang keren? Kecuali bisa ditunjukkan keren. Apa yang keren? Kan begini, yang tadinya orang itu compang-camping, ya, terus kemudian dia berdandan, merubah wajahnya, kan kita bisa bandingkan, Mas Irfan, ya kan? Oh, udah nggak gembel nih orang. Kan itu berarti, oh ini udah mulai keren, kan begitu kira-kira? Kan penilaian begitu kan? Nah kalau ini apa? Mana yang bisa kita tunjukkan? Gak ada. Lah terus kalau kemudian misal, wah kemarin keren 2022, Banten itu memiliki serapan anggaran peringkat ketiga. Coba cek dulu, bener nggak karena lu? Gitulah kira-kira. Jadi untuk menilai harusnya ada perbandingan. Iya, bandingkan dengan sekarang. Nah, kan kalau sekarang full nih, ya enggak? Dari pembahasan anggaran sampai selesai full nih. Karena kan diberikan mandat lagi nih untuk tahun kedua kan? Kan full nih. Serapan anggaran. Nah, kalau kita mau bicara serapan anggaran. Karena kan serapan anggaran 2022 kemarin kan separuh. Kan kalau kita mau fair nih. Sekarang bicara sekarang. Enggak, ternyata parah. Kan begitu. Oh ternyata lo memang nggak bisa. Begitulah kira-kira. Kan begitu. Siap. Semua ada yang bisa dibandingkan. Kalau enggak, kita nggak bisa menilai lah. Kira-kira begitu. Itu kalau dari pandangan saya. Mungkin pandangan yang lain berbeda, Mas. Mungkin juga sama. Ya, Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan salah satu anggota DPRD Banten dari politisi dari Partai Gerindra. Terima kasih Bang. Makasih Mas, makasih. Semoga langkah perjuangan Abang untuk masyarakat Tangerang juga terus bisa berlanjut Bang ya. Iya. Dan Provinsi Banten, apa yang disampaikan tadi Bang Nizar itu menjadi koreksi. Amin. Terima kasih Bang. Makasih Mas Irfan, sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.